live chat ya, namun saya usul ke penyelenggara pakai Zoom, saya bilang supaya terjadi dialog interaktif. Ternyata dipenuhi dan ini alhamdulillah nih kita bisa bertatap muka. Nah, untuk sesi ini silakan Bu Sinta untuk menginformasikan jadwal hari ini. Kira-kira apa saja? Silakan nanti kita lanjut sambil menunggu teman yang lainnya. Jadi kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Sinta, coba jadwalnya Bu Sinta. Hari ini apa ya? Yang ada di WA itu. Iya. Nah, ini betul. Kita ya, jadwal hari ini ya Pak Bambang. Pak Bambang atau saya mau menyampaikan? Oleh Ibu aja dulu jadwal. Oke, siap. Hari Rabu, ini hari Rabu 15 April. Jadi jadwal Bapak-Bapak sekalian itu sekarang dari jam 8 sampai nanti jam 8.45 itu ada pembelajaran tentang pengarahan dan penjelasan penyusunan dokumentasi lesson learn kelompok. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Mungkin ada arahan sedikit ya Pak nanti dari Pak Bambang. Kemudian setelah itu mulai jam 9 sampai nanti jam 11.15 itu mandiri Pak. Mandiri tapi tetap menggunakan e-learning. Jadi meskipun nanti mungkin Bapak-Bapak kan sekarang sudah mulai menyelesaikan lesson learn yang individu itu nanti bisa di situ nanti mungkin ada penugasan dari Pak Bambang terkait dengan pengarahan dari penyusunan dokumentasi lesson learn yang kelompok. Nah, nanti dilanjutkan lagi jam 2 sampai jam 3:30 itu melalui e-learning. Jadi nanti setelah jam 8.45 itu sudah full menggunakan e-learning. Yang penting Bapak-Bapak semua tetap on di e-learning meskipun mungkin sekaligus dengan melakukan pekerjaan lain atau misalnya sedang menyelesaikan tugas lain seperti itu. Mungkin untuk hari ini itu Pak Bambang, kalau ada pengarahan atau penjelasan dari Pak Bambang, silahkan. Siap. Teman-teman yang saya hormati, itu tadi kita hari ini. Nah, untuk yang sistem chatting, live chatting, tadi Ibu Sinta sudah menyarankan, walaupun Bapak mengerjakan yang lain, itu bisa diaktifkan, bisa di dalam laptop ataupun di HP. Jadi tetap dia akan on air begitu. Itu teknisnya. Karena menurut saya juga sepertinya live chat ini kurang efektif. Hampir mirip seperti WA saja gitu ya. Nah, sehingga ini pun nanti bisa disampaikan Bu Sinta ke Pak Apip misalnya apabila hari besok tuh berarti Kamis sampai Jumat misalnya peserta memerlukan untuk acara diskusi tentang kelompoknya. Kan ini jaraknya jauh, jadi kalau live chat juga kayaknya nggak efektif. Mungkin bisa diberi luang sesinya apakah sesi siang, kalau nggak sesi pagi misalnya, atau sesi sore, silakan nanti tim kelompok 3 untuk menyampaikan sehingga bisa komunikasi untuk pembagian tugas dan sebagainya. Jadi untuk kemudahan menurut saya itu saran dari saya. Dan tidak sulit karena kita sudah punya fasilitas ini. Nah, selanjutnya Bapak-Bapak yang saya hormati, untuk penjelasan hari ini saya juga sama Ibu Sinta sudah men-share di dalam WA group tentang bahan tayang tersebut. Nah, untuk itu saya coba buka ya, kita coba simak bersama-sama dari awal sampai akhir, nanti baru kita diskusikan. Nah, ini sudah nampak. Ini saya belum share ini, mungkin coba sebentar nih. Oh,
sebentar ini share screen. Benar ini. Ini kayaknya nih. Sudah keluar, Pak. Siap. Ini sedang saya untuk yang besarnya, tapi kok belum muncul. Nah, siap. Bapak-bapak sudah nampak ya, Pak ya? Halo? Halo. Saya mute, Pak, ini, Pak. Oh ya, artinya beliau sudah bisa mendengar ya, Bu ya? Bu Sinta ya? Sudah. Oke. Nah, ini pembekalan visitasi kepemimpinan nasional atau yang sering disebut VKN karena suka agak sama dengan PKN gitu ya. Kita namanya pelatihan kepemimpinan nasional, ini VKN. Visitasi kemarin visitasi agenda pembelajaran, VAP ya. Nah, itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tema kita tetap di membangun ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Ya, ini tema yang PKN saat ini. Nah, kemudian Bapak-Bapak sekalian, tujuan dari peserta VKN ini diharapkan mampu menjelaskan konsepsi pembelajaran VKN, artinya bagaimana kita melihat adanya best practice untuk kita adopsi ataupun adaptasi sesuai dengan hasil pembelajaran kita pada saat di kampus, on kampus, termasuk juga pengalaman kemarin pada saat visitasi agenda pembelajaran. Nah, ini tentunya sesuai dengan tema ya. Jadi Bapak Ibu bisa Bapak-bapak bisa menjelaskan tahapannya, kemudian menyusun listen learn bagaimana mengadopsi ataupun mengadaptasi dari best practice. Bahkan terkadang di lokus tersebut bukan best practice, bahkan ada juga bad practice, artinya yang tidak harus kita tiru misalnya. Nah, kembali kepada listen learn, Bapak Ibu, walaupun jumlah halaman tidak dibatasi, namun paling tidak isi materinya itu sudah memuat. Kalau dalam suatu tulisan itu kan pembukaan, isi, dan penutup lah, kurang-kurang lebih begitu. Jadi kalau jumlah lembar, kemarin Pak Dodo bilang, kalau 3 lembar itu kan berarti 1 lembar kurang, misalnya itu pendahuluan, introduction, begitu pendahuluan, isinya lebih kepada langsung saja kepada analisis ya. Analisis hasil daripada narasumber tersebut. Nah, di akhir, di penutup itu rekomendasi, saran kita kira-kira bagaimana pengalaman tersebut untuk kita bisa adaptasi atau kita adopsi ya. Jadi bahwa yang disebut best practice itu tidak selalu apple to apple, karena tidak tentu sama kan narasumbernya di sana dengan unit kerja kita. Tetapi paling tidak beberapa hal yang dianggap positif itu bisa dijadikan masukan. Nah, saya ingatkan juga bagi yang sudah menyerahkan lesson learn ini, saya lihat ada 4 ya. Dari 4 itu 3 saya perhatikan dia lebih banyak kepada copy paste ya, walaupun hasil dari searching atau browsing begitu ya. Data-datanya terlalu detail begitu ya, sebetulnya bisa disederhanakan gitu, karena kalau data-data itu kan semuanya juga sudah kita mengetahui. Nah, itu bisa disederhanakan. Kita lanjut. Ini mengingatkan kita tentang grand design pelatihan kepemimpinan kita, memang bobotnya lebih banyak ke 60% dalam hal kepemimpinan strategis ya. Jadi beda dengan tingkat yang lainnya ya, apakah itu pengawas, apakah itu juga pengelola ya. Nah, ini untuk mengingatkan kita. Nah, kemudian Bapak sekalian, bahwa diharapkan nanti pengalaman ini selain bisa merumuskan lesson learn,
Nah, ini strategi pengembangan potensi lokus. Jadi kan kacamata mereka kemarin punya yang disebut strategi pengembangan ataupun prioritas pengembangan baik jangka pendek, kemarin muncul ada juga jangka menengah. Nah, ini sesuai fokus kita ya pada saat visitasi yaitu di Lombok Barat. Dan memecahkan permasalahan di lokus gitu ya. Jadi siapa tahu kita punya pendapat, sebetulnya ada hal-hal yang belum tersampaikan, sehingga kalau nanti kita hasilnya disampaikan, kan mereka juga kemarin menunggu begitu hasilnya bisa menjadi bahan masukan. Ya, selain juga mencoba bagaimana memobilisir dukungan stakeholder, kemarin juga ada dari restoran, dari macam-macam, kemarin juga ada, termasuk teknik marketing ya. Ternyata kan kalau di Lombok Barat itu tidak hanya oleh daerah, kabupaten, tapi juga oleh provinsi. Nah, siapa tahu kita juga bisa memberikan informasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya selain bisa menjelaskan konsepsi pembelajaran VKN melalui pemetaan listen learn dan juga strategi pengembangan lokus, Bapak bisa menjelaskan bagaimana tahapan kegiatan VKN, teknik marketing di sektor publik ya. Nah, biasanya nanti ada di sesi terakhir itu berbagi pengalaman. Nah, kalau berbagi pengalaman ini biasanya disatukan pengalaman dari 4 kelompok kita. Kelompok 1, 2, 3. Nah, sepertinya nanti Bu Sinta juga ini bisa disatukan seluruh kelasnya untuk share. Bagaimana dari Lombok Barat, bagaimana dari Lombok Timur, bagaimana dari Jemberana, bagaimana dari Tabanan. Nah, itu harapannya bisa sharing begitu. Nah, setelah itu intinya juga bahwa Bapak bisa mengadopsi ataupun juga mengadaptasi serta mempromosikan keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam bentuk policy brief. Artinya ini sebagai masukan nanti kepada kelompok untuk membuat policy brief dan juga laporan kelompok sesuai tema. Nah, Bapak sekalian, itu evaluasi itu memang terdiri ada evaluasi peserta, tenaga pelatihan, evaluasi penyelenggaraan, dan evaluasi pasca diklat. Ini secara keseluruhan. Nah, ini saya ingatkan, kemarin Pak Apip juga memberikan informasi adanya evaluasi peserta itu terdiri dari evaluasi pemahaman dan praktek kepemimpinan strategis yang sebelumnya itu 15% dirubah menjadi 20%, jadi ada peningkatan nih. Kemudian evaluasi VKN, nah ini VKN ini saya merahkan ini 20% dari keseluruhan sistem penyelenggaraan diklat kita. Evaluasi proyek perubahan, nah ini yang individu yang Bapak Ibu sedang juga persiapkan untuk menyusun rancangan proyek perubahan. Nah, ini yang semula 20% menjadi 15% untuk rancangan proper, untuk implementasinya menjadi 25%. Dan akhirnya adalah itu evaluasi sikap perilaku, berarti dari masukan penyelenggara saat Bapak Ibu peserta mengikuti pembelajaran termasuk dari para widaiswara. Jadi ini keseluruhan 100%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, VKN ini terbagi yang 20% itu adalah kualitas policy brief, ini kelompok, itu 5%. Nah, policy brief ini itu contoh-contoh kemarin sudah disampaikan, hanya policy brief-nya ini per kelompok, ya, per kelompok itu nanti digabung dalam satu angkatan, ya. Makanya tim perumus ini nanti bisa menggabungkan, lihat intisarinya untuk masuk dalam policy brief. Nah, biasanya hasil ini disampaikan menjelang akhir penutupan untuk disampaikan dan bisa didengar oleh para undangan yang lainnya
termasuk juga biasanya SKPD terkait. Ya, ini untuk disampaikan. Nah, ini biasanya hasil ini disampaikan juga ke kementerian terkait, biasanya oleh penyelenggara. Ini mengenai policy brief ini dan contoh-contohnya juga sudah ada, nanti kita lihat. Nah, sedangkan yang berikutnya 5% itu kualitas dokumen hasil lesson learn kelompok. Nah, ini kalau dulu kelompok ini hanya 2. Jadi provinsi A, provinsi B, atau misalnya provinsi Lombok Barat sama Bali. Nah, untuk sekarang kelompok dokumen ini per kelompok 1. Berarti ada 4. Namun ini dibuatkan dalam bentuk video. Nah, contoh video juga sudah di-share. Nah, itulah nanti tim perumus bisa membahas untuk pembuatan dokumentasi tersebut. Dan dokumentasi ini dimasukkan ke YouTube. Nanti link URL-nya yang diserahkan ke penyelenggara ataupun melalui e-learning kita. Nah, yang 10% itu individual. Ya, individual menjadi masukan dalam evaluasi PKN secara keseluruhan. Kita lanjut. Nah, ini jadi policy brief itu kelompok angkatan ya, di gabungan antar kelompok. Kemudian dokumen kelompok PKN itu adalah video yang hanya 1 nanti di-upload ke medsos YouTube, dan yang berikutnya adalah lesson learn individual. Nah, produk pembelajaran, Bapak-Bapak sekalian, ini ada tadi hanya ini dirangkum, ya, ada policy brief, kemudian ada juga dokumen, tadi video, ya, video. Kemudian dokumen itu bisa berupa informasi tentang pendahuluan, diskusi stakeholder, rumusan strategi, hasil kita diskusi FGD itu, kemudian apa branding yang ditawarkan oleh masing-masing lokus. Ya, kalau di Lombok itu kan, ayo pergunakan produk lokal misalnya, dan sebagainya. Nah, ini durasinya sekitar 8-12 menit katanya ya ini. Kita lanjut. Produk pembelajaran peserta lesson learn, saya kira sama saja ya, sebagai Bapak bisa menginformasikan variasi hal-hal yang dianggap penting ya, yang dianggap pokok ya. Itu kita lanjut. Ini policy brief ya, dibuat kelompok ya, didiskusikan. Nah, pada saat diskusi ini yang saya coba sampaikan Bu Sita nanti ke penyelenggara, ada waktu khusus misalnya antar kelompok yang 4 ini bisa juga membahasnya itu sebelum, karena masih jarak jauh nih masalahnya, kecuali kalau sudah nanti coronanya hilang, kita bisa ketemuan, mungkin bisa lebih dekat lagi ya. Nah, itu. Kemudian ini maksud daripada policy brief ini sebagai jembatan komunikasi dan kebijakan ke policy makers ya, penentu kebijakan. Jadi itu bisa aspek stakeholder, lingkungan, kemudian juga performance ya. Ada beberapa alternatif strategi ataupun rekomendasi hasil dari peserta PKN ini untuk bisa menjadi bahan masukan. Ada beberapa teori tentang apa itu policy brief, nanti itu silakan dibaca saja ya. Intinya ringkas, sederhana ya, tampilan menarik, banyak gambar gitu ya, sehingga tidak perlu berpikir terlalu banyak begitu atau lama ya. Jadi begitu dia lihat set langsung bisa dipahami. Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai. Jadi nggak usah ada pra-FS ataupun FS dan sebagainya. Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy makers tertentu, orientasi pada penggunaan pengguna sangat kuat. Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah, masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yang tersedia. Ini menurut Profesor ya Agus Wiyanto yang mantan Kepala LAN.
Ini karakter policy brief harus fokus, profesional akademis, ya, berdasarkan evidence base, ada batasan-batasan, ada juga bagaimana promosi. Jadi ini secara keseluruhan, ya. Ini ada judul, ada executive summary, ringkasannya, ada masalah kebijakan. Nah, ini yang akan digabung antar kelompok, ya, menjadi satu angkatan. Jadi ada isu, ya, kalau isu di NTB sepertinya Lombok Timur, Lombok Barat hampir mirip, ya, sama. Kalau di Bali itu Jemberana sama Tabanan. Ada kritik terhadap kebijakan yang waktu Bapak kemarin sampaikan, juga ada saran-saran misalnya, ya, yang belum tercover. Kemudian ada alternatif dan rekomendasi kebijakan, ya, bagaimana inovasinya, ya, untuk kebijakan tersebut, dan beberapa referensi. Desain tampil menarik, sisipkan gambar foto, grafik, tabel, ya, tabel begitu, textbook, quotation, dan lain sebagainya yang bisa memperkuat konten isi. Jangan lupa perhatikan perwajahan. Oh, ini cover. Ini kan berarti kan ini perlu pertemuan antar kelompok nih, ya, perwakilannya. Ini dibuat ada yang secara kelompok. Nah, ada yang diserahkan sebelum proses seminar akhir, ya. Itu untuk yang policy brief itu. Jadi masih ada waktu, tapi kan perlu dibahas lah, ya. Dibuat sejak proses PKN, hasil dokumentasi dipromosikan dalam forum diseminasi, advokasi, atau YouTube, medsos. Nah, yang dikirim ke penyelenggara cukup link URL-nya saja. Ya, ini fokusnya jelas dan lokus di PKN. Yang individu ini sudah terbiasa kemarin dengan visitasi agenda pembelajaran yang Ciamis, jumlahnya bebas, singkat, padat, jelas. Jadi kalau kemarin ada yang memasukkan sampai 27 halaman dan sebagainya, ini kayaknya sama saja dengan yang narasumbernya, ya, singkat aja lah, ya. Itu jadi yang diharapkan kan tadi mengadopsi atau mengadaptasi bagaimana ini menurut kita bisa menjadi sesuatu yang menjadi masukan di unit kerjanya masing-masing. Nah, ini kalau kita gambarkan, ada angkatan, kita angkatan ke-5, Provinsi Bali, Provinsi NTB, yaitu kelompokannya. Kemudian kalau kita ilustrasikan nih, jumlah orang, ada laki, perempuan, dan sebagainya, ya. Kita khusus di narasumbernya di Sperindak dan Bapeda, ya, itu. Kemudian ini mengenai pewaktuan, saya kira ini kebetulan saja kita virtual nih, ya, jadi nggak ada oleh-oleh dari NTB nih, ya. Kemudian ini mengenai waktu, ini juga sudah disampaikan oleh Bu Sinta. Nah, ini saya tampilkan menurut kelompok, tim perumusnya ada Pak Dr. Andes Haji Niagania Karyana MSI, ya. Sekjennya nih Insinyur Dida Mikfar Rida MSI, anggotanya katanya semua. Nah, tapi menurut saya juga ini harus ada yang intinya lah. Pastilah, ya, semua, ya. Ya, ini tim, bukan tim penjerumus, ya, tim perumus, ya. Oke, kita lanjut. Ini nama-nama anggotanya, ya, yang kelompok Lombok Barat. Ini jadwalnya, ya. Nah, hari Senin sudah lewat, kita ada yang sudah masuk. Nah, kalau ada yang mau menyusulkan mengenai listener-nya, khusus yang sudah memasukkan, silakan aja, ya. Kemudian Selasa ini hari ini, ya, Zoom meeting ini apa? Oh, Selasa kemarin, ini ya. Rabu, Pak. Hari ini Rabu. Betul, ini belum saya enter, Bu. Ya. Ini hari Rabu, ya. Oke, pembahasan nanti lab chat. Nah, Kamis mengarah apa ini? Daring lab chat lagi, ya.
Nah ini policy brief. Tadi saya kira udah masuk lah. Paling menurut saya ini perlu mungkin Bu Sinta antar kelompok bisa komunikasi nih. Ya apakah di sesi ini sekali misalnya Oh iya. silakan Nanti diatur itu saya ya. sampaikan dulu Pak, siap. Siap. Oke ya itu. Kemudian Jumat ini juga masih ya lesson learn masih. Kemudian kemarin saya di lab chat ada tuh kalau tugas-tugas begini kan Bapak punya tim efektif nih ya. Kemarin katanya bagus lah ya, coba. Kemudian nih lab chat diskusi, nah ini kan lebih kepada prosesnya ini. Jadi menurut saya ada sesi-sesi pagi misalnya atau siang disepakati baik itu Kamis Jumat untuk ada pertemuan antar kelompok gitu loh ya. Dan nanti pada saat menjelang sesi akhir juga itu mungkin untuk persamaan persepsi itu perlu menurut saya. Karena fasilitasnya ada di LAN. Kalau peserta untuk mengadakan Zoom ini kan repot ya. Kita sudah punya nanti siapa yang ditugaskan untuk memfasilitasi itu. Nah ini contoh sebelumnya tentang policy brief. Jadi ada gambar, ada judul, begitu ya, ada tahun. Kemudian ini apa itu policy brief, ini makalah kebijakan, begitu. Ringkas, ya. Tapi bukan ringkasan suatu dokumen, itu executive summary kan. Berisi pilihan kebijakan program yang terbaik untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Kemudian panjang naskah, ya policy brief bisa 2 atau 4 maksimal 8 halaman tuh, cuma 3.000 kata ya. Disusun secara khusus untuk segera dapat dipahami oleh pembuat keputusan. Tujuannya untuk advokasi kebijakan, meningkatkan kualitas kebijakan yang sudah ada, baik masukan untuk di kabupatennya, provinsinya maupun di pusat ya, karena daerah kan tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian ini jenis dan perbedaan komponen makalah dengan kebijakan. Jadi ini nanti bisa dipelajari ya. Tetapi kan di sini ada audiensnya, ada fokus, ada konteks isu, metodologi, bahasa, panjang dan sebagainya ya. Jadi kita kan ada penelitian kebijakan, ada makalah kebijakan, ini ringkas. Nah ini yang kita yang di tengah nih ya. Ada yang memo ya, kita yang tengah ya. Ini sebagai masukan ya. Ini kemudian, nah ini contohnya, jadi gabungan kelihatannya ini ada tabel, ada gambar gitu ya, ada uraian begitu, ada simbol-simbol. Kemudian ini juga contoh-contoh ya, bisa di browsing, bisa di searching juga. Nah ini mengapa perlu policy brief, karena pimpinan itu pingin yang cepat, singkat gitu ya, nggak usah tebel-tebel kayak begitu tuh tadi ya. Waduh, harus sekian yang harus dibaca kan repot juga. Ini mengapa policy brief ya, ini juga karena sesuatu perlu ada masukan secara cepat gitu ya. Tentu juga akurat ya. Ini policy brief berkualitas harus. Nah ini paling tidak ada latar belakang yang cukup sehingga pembaca dapat memahami konteks permasalahan dan substansi permasalahannya secara cepat. Meningkatkan keyakinan pembaca bahwa masalah publik tersebut harus segera diatasi. Ya, menguraikan alternatif pilihan kebijakan, memberikan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan. Nah, ini merangsang pembaca untuk bersemangat mengambil dan menetapkan putusan. Jadi pertama melihat judul, waduh dia tertarik gitu ya. Dari biasanya juga kan performance ini penampilan kan menentukan. Nanti begitu masuk pendahuluan, wah pingin membaca dalaman, siapa pingin membaca saran ataupun rekomendasi. Nah ini policy brief, ada judul, daftar isi, ringkasan, eksekutif, pendahuluan, deskripsi, rekomendasi, kesimpulan, ada appendix atau lampiran bila harus ada daftar pustaka. Jadi analisis masalah, analisis solusi, komunikasi dan advokasi kebijakan. Ini kemudian bila policy brief disusun lebih ringkas, maka apa saja isinya? Ringkasan nih, eksekutif, pendahuluan,
deskripsi masalah, rekomendasi, kesimpulan, dan sebagainya. Itu silakan nanti contohnya juga sudah ada yang disampaikan, bisa kesepakatan antar kelompok ya. Ini contoh sajian, ada judul, ada ringkasan, ada rekomendasi, ada paragraf yang pendek dan mudah dimengerti. Ya, ini contoh. Ini judul, bagaimana menuliskan judul sehingga berhasil memunculkan minat pembacanya. Karena itu judul harus singkat, ya, dapat dipecah menjadi judul utama dan subjudul. Misalnya judul dalam bentuk pertanyaan akan sangat memikat pembaca. Ini teknis ya dalam hal pembuatan policy brief begitu ya. Kita juga sering biasanya kan staf kepemimpinan kebijakan singkat gitu ya. Kalau di Bapeda itu dulu ada juga proyek proposal begitu ya. Kalau untuk usulan dan sebagainya. Karena setiap kementerian lembaga itu punya model yang berbeda. Ya walaupun isinya maksudnya sama. Ini daftar isi, ini jelas ya, ringkasan, ya. Jadi apa akar masalah, mengapa sebagai masalah penting, bagaimana solusinya, oleh siapa. Ya ini pendahuluan apa saja, saya kira bisa diinikan, deskripsi masalah. Nah, katanya ini kita lebih sering gagal karena memecahkan masalah yang salah daripada menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat. Wah, ini krusial ya. Artinya kan dulu ada kita mengenal PMPK, pemecahan masalah dalam rangka pengambilan keputusan. Ya. Kecuali saat ini Pak, ada yang memecahkan masalah tanpa masalah ya Pak ya. Itu ya, pengadaian ya. Oke. Nah ini ada contoh bagaimana untuk misalnya mengetahui tes keperawanan calon pelajar ya. Ini hanya contoh aja. Rekomendasinya apa dan sebagainya, kesimpulannya apa. Ini contoh appendix kalau diperlukan. Tidak hanya ditentukan kualitas, tapi juga oleh desain, cara penyampaian, ya, pemangku kepentingan yang ikut serta, referensi, silakan bisa dari YouTube, dari apa, website, dan sebagainya itu silakan. Nah ini ada beberapa contoh ya. Ini contoh-contoh dan kemarin ada contoh juga yang dari VKN sebelumnya kayaknya yang disebar oleh Pak Apip ya. Termasuk videonya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sekarang sampai berapa menit lagi ya Bu Sinta? Masih 45. Tadi kita kan mulai agak terlambat. Ya 10 menit masih bisa lah Pak. Oke. Karena kita juga ada pertemuan nanti ya Bu ya? Ya betul. Halo? Ya. Oh, siap. Oke. Nah, itu Bapak sekalian nih, saya matikannya kemana nih kembalinya lagi. Stop share ya. Ini sudah kembali. Ya. Maklum gaptek Pak. Saya kira demikian paparan singkat. Jadi nanti yang utama adalah Bapak sekarang menyelesaikan listen learn individu. Sederhana saja Pak. Nggak usah banyak-banyak begitu. Kemudian yang kelompok itu kan ada dua ya. Yang satu untuk pembuatan video, yang policy brief ada waktu, tapi itu kita sudah punya yang punya kelompok kita bagaimana digabungkannya dengan kelompok yang lain. Mungkin sementara itu Bu Sinta, sepertinya ada yang tertinggal atau belum Bu Sinta? Siap, kayaknya sih sudah Pak. Mungkin dari peserta mungkin kalau ada yang mau ini, tapi cuman kita batasi sampai jam 8.55 ya Pak ya? Ya, oke. Karena kita akan keluar dulu. Tapi Bapak peserta nanti langsung on air chatting dulu ya, Bu Sinta ya? Betul, jam 9 nanti kan jam 9 meskipun mandiri langsung masuk ke e-learning. Ya, bisa di HP-nya juga bisa kan diaktifkan ya. Oke, saya kira demikian Bapak-bapak sekalian. Kayaknya sudah serius sekali ya. Sudah
Pengen mengupload kelihatannya nih. Kecuali Oke, Pak Dodo, Anda Pak. yang- Kecuali Pak Dodo sudah santai. Iya. Aduh, Silakan tidak Ibu yang apa. ngatur, Bu Sinta. Yang ngatur Ibu Alhamdulillah, Sinta. saya sudah, Pak. Siapa saja yang akan mencoba kita dialogkan. Oh ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Cukup, Bu. Karena Cukup? Oh ya. kelihatannya Bapak-bapak, ya. Siapa Pak Teddy ya? Cukup. Cukup Pak, cukup. Oh, cukup. Kelihatannya kalau pemimpin begitu, Bu. Mereka sudah nyiapin tim efektifnya ini. Itu sekitar mereka tim efektif sudah siap kerja itu. Baru tahu. Tuanya Pak Bang. Gitu. Namanya juga PIM 2 tuh strategis kok. Jadi kan pemimpin itu bagaimana dengan nggak usah pakai telunjuk, dengan pakai tampilan wajah aja mereka langsung bekerja begitu. Itu. Iya. Kayaknya saya cepat Pak, intinya Pak kemarin listener-nya. Iya. Jadi tolonglah listener-nya itu jangan copy paste ya. Sampai 27 halaman, duilah. Waduh. Ya, Siapa, Pak? karena Siapa? Sayang. Tinggal lembar aja, tinggal lembar aja. Coba di absen. Pasti siapa Pak? Jadi begini, kalau ada tim efektif, kasih pengarahan, cukuplah. NDH berapa Pak? Haluan, analisis, rekomendasi gitu. Kalau saya 3 lembar Pak Bambang, ya Bu Sinta ya. Yang banyak itu akibat spasinya jarang. Social distancing. 3 lembar pakai huruf 16 ya Pak Dodo ya. Pakai huruf 16 ya, cepat gede ya. Yang lucunya lucu lagi gini Pak, setelah di copy paste ya kan berubah tuh halaman sama spasi itu sampai spasinya itu rapat semua. Jadi di antara titik koma ngahiji semua. Waduh kan repot. Ya apa itu? Siapa? Gajah. 3 lembar. Oke. Saya kira cukup ya Bu Sinta ya. Siap, Pak. Hanya tolong Bu Sinta ke penyelenggara kasih luang nanti kelompok untuk bisa berkomunikasi beginilah. Karena kalau kelompok kan nggak mungkin dia menciptakan membuka Zoom khusus gitu. Berarti 4-4-nya ya Pak? Apalagi harus bayar. 4 kelompok ya? Iyalah. Jadi gini, yang pertama misalnya Kemis khusus kelompok saja, misalnya ya diberi kesempatan. Kemudian Jumatnya misalnya antar kelompok, Pak itu bagus itu. Dan ternyata kan mudah, nggak ada kesulitan dalam dokumentasi arsip juga di-convert Pak Apip kan dia nggak paham. Toh cepat juga kok. Bisa. Ya, bagus ya. Siap. Nanti saya sampaikan Pak. Oke ya. Saya kira Bapak-bapak sekalian, ini coba Bu absen Bu. Tolong ada 15-nya nih Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 12. Bu, 10. Hah? Coba 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tuh yang Pak Asep Surya. Ya. Ya Bu ya. Ya, ada 11. Betul Bu. Betul. Yang 4-nya Ibu catat saja lah. Ya. Oh, ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak, nanti jam Kalau 9 ya, jam 9 segera masuk ke e-learning. Siap. Oke, saya juga nanti akan on air walaupun saya nanti akan Zoom dengan LAN secara keseluruhan ya Bu Cinta ya. Siap. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kehilafannya dan saya akan senantiasa mendoakan semuanya semoga dalam kondisi sehat walafiat dengan keluarga. Amin, amin, amin. Sukses Bapak semuanya dan pimpinan Bapak. Oke, terima kasih. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang. Kasih. Bubar. Tilu lembar ta. Dodo, 3 lembar pakai huruf 16 ya. Cepat selesai. Nah, Sampai ke 18 Jarang spasinya. 18 lembar tuh. pasina ta, atas pasina ta. Masih kosong, Pak. Rapat.